Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Feby Pawijia dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Poltekkes Bakti Pertiwi Husada. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan edukasi mengenai perubahan organ pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia dan eklamsia. Materi ini penting untuk diketahui karena preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang dapat membahayakan ibu maupun bayi jika tidak ditangani dengan cepat. Melalui edukasi ini diharapkan ibu hamil dapat mengenali tanda-tanda bahaya sehingga dapat mencari pertolongan medis. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu preeklamsia dan eklamsia? Preeklamsia adalah kondisi ketika ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi setelah usia kehamilan 20 minggu, disertai gangguan pada organ tubuh seperti ginjal, hati, otak, atau plasenta. Apabila kondisi ini semakin berat dan menyebabkan kejang, maka disebut eklamsia. Eklamsia merupakan keadaan gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit. Penyebab preeklamsia belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terjadi karena gangguan pembentukan pembuluh darah pada plasenta sehingga aliran darah ke ibu dan bayi menjadi terganggu. Baik, apa saja sih perubahan organ pada ibu hamil? Yang pertama yaitu otak. Tekanan darah yang tinggi dapat mengganggu aliran darah ke otak. Akibatnya, ibu dapat mengalami sakit kepala hebat, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi, hingga kejang apabila berkembang menjadi eklamsia. Yang kedua, ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah. Pada preeklamsia, fungsi ginjal menurun sehingga protein keluar bersama urin. Selain itu, jumlah urin dapat berkurang dan tubuh menjadi bengkak, terutama pada wajah, tangan, dan kaki. Yang ketiga ada hati. Gangguan pada hati dapat menyebabkan nyeri di bagian ulu hati atau perut bagian atas, mual, muntah. Pada kondisi yang berat, fungsi hati dapat terganggu dan memerlukan penanganan segera. Yang keempat ada paru-paru dan jantung. Tekanan darah yang tinggi membuat jantung bekerja lebih keras. Selain itu, cairan dapat menumpuk di paru-paru sehingga ibu merasa sesak napas atau sulit bernapas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu plasenta dan bayi. Preeklamsia juga mempengaruhi plasenta, yaitu organ yang menyalurkan oksigen dan nutrisi kepada bayi. Jika aliran darah ke plasenta berkurang, bayi dapat mengalami pertumbuhan yang terhambat, lahir prematur, berat badan lahir rendah, bahkan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian janin. Berikutnya, apa aja sih tanda bahaya yang harus diwaspadai? Ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami yang pertama, tekanan darah tinggi, sakit kepala hebat yang tidak membaik, pandangan kabur atau berkunang-kunang, bengkak pada wajah dan tangan, nyeri ulu hati, sesak nafas, gerakan bayi berkurang, dan kejang. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang ibu dan bayi terhindar dari komplikasi yang lebih berat. Untuk mengurangi resiko preeklamsia, ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum vitamin dan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan, beristirahat yang cukup, segera memeriksakan diri apabila muncul tanda-tanda bahaya. Baik, demikian edukasi mengenai perubahan organ pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia dan eklamsia. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kewaspadaan ibu hamil terhadap komplikasi kehamilan. Ingatlah bahwa pemeriksaan kehamilan secara rutin merupakan langkah terbaik untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Terima kasih, saya Feby Pawijia, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.